A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Untuk cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Gagal Jadi Tumbal. Cerita ini ditulis oleh Faiza Wibisono atau Mon Jasmine. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan ada di deskripsi. Dan seperti apakah untuk kelanjutannya? Ini dia kisahnya. Zulaiha mulai sadar sesuatu yang pernah hadir dan terasa biasa tak sebegitu berarti tetap akan meninggalkan seberkas rindu mendalam tatkala ditinggalkan. Semakin dia menolak akan ketidakseharusnya dia merindui sang, maka semakin dalam pula dia menginginkannya. Zulaiha telah berperang dalam batin yang berkecamuk antara penolakan dan kejujuran hati. Kemarin dia baru saja dihadapkan kebimbangan antara dua pria, dan dia lebih memilih memantapkan hati menjatuhkan pilihannya pada calon suami seorang manusia dibanding Wisanggeni yang jelas-jelas siluman ular. Namun kini kenyataan pahit justru menyapa. Calon suaminya memang manusia, tapi telah bersekutu dengan lelembut. Pilihan hidupnya memang sama-sama unik. Kini yang harus dilakukannya hanya melepas keduanya dan berharap pada Yang Maha Kuasa agar mengirimkan jodoh yang terbaik. Bukan hanya tampak sempurna dari luaran saja, sedangkan isinya benar mengerikan. Terdengar derit dan getar ponsel Zulaiha. Saat dibuka, rupanya sebuah pesan WA dari Bi Ningsih. "Mbak Zul, sekarang Mbak sampai mana? Kalau udah sampai, Mbak Zul sama Pak Le nanti tinggal di rumah Bibi ya, jangan di rumah Mas Kamil," tulis Bi Ningsih. "Baik Bi," balas Zulaiha. "Soalnya rumahnya Mas Kamil lagi kacau keadaannya. Terus Mbak di sana gak akan ada yang nyambut." "Iya Bi, makasih. Bibi udah perhatian sama kami." "Mbak Zul yang sabar ya Mbak." "Insya Allah Bi, insya Allah saya kuat menghadapi ini." Singkat cerita, Zulaiha dan Pak Le Azim telah sampai di terminal Tingkir. Pak Yatmo bersiap menyambutnya dan mengantar mereka agar sampai di rumah Bi Ningsih. Kali ini, suasana pertemuan ini tak lagi memancarkan hawa bahagia seperti sebelumnya. Kesemuanya tampak risau, malas bicara, dan merasa sibuk dengan beban pikiran masing-masing. Rumah Bi Ningsih cukup jauh dari rumah Kamil. Letaknya agak jauh dari keramaian karena berada di dataran tinggi lereng. Hati Zulaiha berkecamuk antara sedih, rindu, merasa bersalah dan tenang. Sedih karena merasa dikhianati oleh calon suaminya. Rindu karena merindukan senyum Kamil yang baru sempat merekah. Rindu pula pada sang siluman Wisanggeni. Merasa bersalah karena selama ini dia telah amat buta dan terlalu percaya pada Kamil tanpa mengindahkan peringatan Simbo juga Wisang. Dan rasa tenang dia dapatkan karena dia tak perlu lagi bersusah payah menjelaskan tentang kejanggalan-kejanggalan di rumah calon suami kepada Bule dan Pak Le-nya. Singkat cerita, keesokan harinya mereka telah siap untuk menjenguk Kamil di lapas. Zulaiha sejak pagi buta berjibaku di dapur membantu Bi Ningsih membuat masakan untuk Kamil, mantan calon suaminya itu. Dia pikir ini adalah salah satu cara
supaya lelaki yang pernah singgah dan dikaguminya itu supaya bertahan dan mendapat sedikit support darinya. Pak Yatmo tiba menjemput Zulaiha dan Pak Le dan Biningsih untuk mengantarkannya ke lapas. Zulaiha duduk di baris kedua bersama Biningsih, sedangkan Pak Le duduk di bangku depan bersama Pak Yatmo. Selama di perjalanan, mereka tak banyak saling bicara. Biningsih sesekali menggenggam lembut jemari gadis itu untuk menenangkan dan menguatkan Zulaiha yang sedari tadi bungkam dengan wajah menyedihkan. Pias ceria seperti biasanya benar-benar telah sirna hari ini. Singkat cerita, kali ini suasana pertemuan ini tak lagi memancarkan hawa bahagia seperti sebelumnya. Kesemuanya tampak risau, malas bicara, dan merasa sibuk dengan beban pikiran masing-masing. Rumah Biningsih cukup jauh dari rumah Kamil. Letaknya agak jauh dari keramaian karena berada di dataran tinggi lereng. Hati Zulaiha berkecamuk antara sedih, rindu, merasa bersalah dan tenang. Sedih karena merasa dikhianati oleh calon suaminya. Rindu karena merindukan senyum Kamil yang baru sempat merekah. Rindu pada Wisanggeni. Merasa bersalah karena selama ini dia telah amat buta dan terlalu percaya pada Kamil tanpa mengindahkan peringkatan Simbo juga Wisang. Dan rasa tenang dia dapatkan karena dia tak perlu lagi bersusah payah menjelaskan tentang kejanggalan-kejanggalan di rumah calon suami kepada Bule dan Pak Le-nya. Pak Le dan Pak Yatmo tak ingin melalui serangkaian penggeledahan, pembesuk napi yang menggelikan. Mereka memilih menunggu di mobil saja, sedangkan Zulaiha dan Bibi yang masuk ke ruang besuk. Di sana, Kamil tampak kusut dan wajahnya mendadak kusam setelah beberapa hari tinggal di balik teralis besi nan dingin sekaligus tak nyaman itu. Wajah rupawan itu tak lagi nampak. Hanya ada tatapan sendu, pias berbalut rasa bersalah. Kantung matanya terlihat kehitaman dan cekung, pertanda dia tak dapat tidur dengan lelap. Namun, pias redup wajahnya seolah terguyur segarnya kasih. Saat kehadiran Zulaiha di hadapannya, pria yang kini mengenakan rompi oranye itu berjalan melangkah antusias menuju Zulaiha dan langsung merengkuh tubuh gadis berbalut busana berwarna serba oranye itu. Tangis tak tertahankan tumpah di pipi keduanya. Bibi pun tak kalah menyentuh menyaksikan kedua insan yang sempat dimabuk asmara, namun terpaksa harus terpisah oleh tragedi. Mas Kamil, Dik Zulaiha, terima kasih. Kamu masih mau perhatian sama Mas. Kamu datang jauh-jauh buat nemuin Mas. Melepas rengkuhan sejenak, kemudian keduanya berjalan beriringan menuju kursi plastik di ruang besuk. Zulaiha menatap Kamil dengan wajah penuh kesedihan. Begitupun Kamil. Dia tak tahu harus berkata apa lagi atas pertemuan dan kejadian ini. Mas Kamil udah makan. Ini tadi Mbak Zul masakin khusus buat Mas sejak subuh tadi, kata Biningsih masih menampakkan kesedihan. Zulaiha bimbang ingin menyampaikan maksud kedatangannya kali ini. Kamil menyambutnya dengan antusias dan penuh harap. Sedangkan di hati gadis itu ingin mengutarakan maksud yang berbalik dengan harapan Kamil. Dia tak tega jika harus menambah kesedihan di hati Kamil. Makasih Bi, makasih Dek Zulaiha. Air mata meleleh lagi dari sepasang mata coklatnya nan indah itu.
ada seulas senyum tersungging, penuh harapan. "Mas, makan dulu ya," Zulaiha mengucap penuh ragu. "Mas, kira-kira Mas akan berada di sini berapa lama, Mas?" tambahnya dengan raut muka penasaran. "Mas gak tahu, Dek. Tapi Mas sudah minta Pak Yatmo nyari pengacara terbaik biar Mas bisa bebas secepatnya. Percayalah, Dek, Mas gak bersalah. Apa kamu percaya kalau Mas ngebunuh ibu sendiri?" Kamil menggenggam lembut jemari Zulaiha untuk meyakinkannya. Zulaiha menggeleng. "Saya nggak percaya jika Mas pelakunya. Tapi gimana dengan bukti yang menyudutkan itu, Mas? Itu pasti akan memberatkan buat Mas." "Dek Zulaiha, aku nggak pernah menyakiti, menganiaya, apalagi sampai membunuh ibuku sendiri. Dek, percayalah, ibuku dibunuh oleh dedemit. Mereka tengah bertarung hingga ibuku kalah. Mas, kumohon, Dek, percayalah. Nanti Mas akan berusaha nyari bukti bahwa Mas gak bersalah. Mas akan segera bebas, dan kita akan segera menikah." Zulaiha menggeleng dan mengalirkan air mata. "Mas, kita gak bisa lagi bersama. Maaf, aku berkata seperti ini. Sebelum semuanya berlarut-larut dan kita tenggelam dalam perasaan yang lebih jauh. Saya di sini mau kembaliin ini, Mas." Zulaiha memberikan tas berisi kalung pemberian Kamil dan gaun pemberian ibunya. "Apa ini? Dek, kamu kembaliin ini. Apa itu artinya kamu ninggalin aku? Kamu gak percaya bahwa aku gak bersalah, Dek?" "Bukan seperti itu, Mas. Hubungan kita memang seharusnya diakhiri. Semoga tempat ini menjadi kawah Chandrimuka yang bisa mengubah Mas dan membakar semua jejak lama selama ini." "Maksudmu apa, Dek?" "Mas, meskipun belum terbukti sepenuhnya, tapi Mas gak bisa berkilah bahwa Mas dan orang tua Mas sudah melakukan persekutuan dengan bangsa jin. Dosa syirik adalah dosa besar, Mas." Ucap Zulaiha terjeda oleh sesak sesungguhkan yang membuncah di dadanya. Tak ada kata terlambat untuk membenahi diri. Jika Mas bersedia, aku akan membantu Mas menuju jalan yang diridhoi olehnya. "Aku harus bagaimana, Dek Zulaiha?" "Pelajari dan dalami tentang iman dan Islam di sini, Mas. Mas, Allah Maha Pengampun dan luas kasih sayangnya. Dia masih menyayangi Mas dan membiarkan Mas hidup agar Mas kembali ke jalannya." Ucapannya kembali terjeda. Dia bersusah payah mengendalikan napas tersengal dan sesak di dadanya. "Kita masih bisa berteman, Mas. Sampai kapanpun kita masih tetap teman." Kamil meresapi kalimat demi kalimat yang diucapkan Zulaiha. Selama ini dia sudah terlalu jauh berkubang dosa. Kedua orang yang dianggap sebagai orang tuanya tak pernah mengajarinya mengenal Tuhan, apalagi tentang bagaimana beribadah. Namun dia sesekali pernah ikut Mbo'iyah
dan Pak Yatmo ke tempat ibadah, sholat, dan mengaji saat kedua orang tua tak melihatnya. Saat kecil, dia senang melihat teman sebayanya ke surau. Namun dia tak bisa ikut seperti itu karena kedua orang tua melarangnya. Benar kata Zulaiha, mungkin di tempat ini akan jadi tempat Kamil menimba ilmu agama, dan dia bisa membenahi diri dan menginsyafi masa lalunya yang kelam. Perlahan, ucapan Zulaiha menembus dinding hatinya. Namun, jauh di dalam sana ada perasaan teriris oleh pernyataan Zulaiha yang ingin memutuskan sepihak hubungan ini. Apa itu artinya? Kita gak bisa sama-sama lagi, Dek? Tanya Kamil penuh harap. Zulaiha mengalirkan air mata dan menggeleng. Maafkan saya, Mas. Keluarga saya yang memutuskan ini. Bukan hanya saya, tapi kita masih bisa berteman, Mas. Dek. Mendengarnya, Kamil seolah tertampar. Zulaiha masih memiliki keluarga. Tentu saja, keluarganya tak akan mudah menerima kembali hubungan ini setelah kejadian ini menimpa dirinya. Kamil menyadari bahwa tindakan Zulaiha tidak salah. Jika hukuman yang didakwakan padanya cukup berat, dia akan lama mendekam di sini. Tak mungkin dia membiarkan Zulaiha menanti selama itu. Piningsi di sebelah Zulaiha hanya bisa tergugu tanpa bisa berucap sepatah kata pun. Seindah apapun cara berpamitan, sedamai apapun jalur yang ditempuh, perpisahan tetaplah menyakitkan dan menguras air mata. Permisi, Mas. Jam besuk 5 menit lagi sudah hampir habis, kata seorang penjaga lapas, memperingatkan mereka yang masih tenggelam dalam suasana pertemuan sekaligus perpisahan ini. Kamil masih tak mau beranjak. Dia masih ingin lebih lama bersua dengan orang yang dia kasihi. Namun, dia juga tak bisa seenaknya saja seperti ini dan melanggar aturan. Dia ingin sekali merangkul erat gadis itu sebelum dia benar-benar ditinggalkan. Dek Zulaiha, aku mencintaimu, Dek. Tapi aku tahu, aku juga gak berhak memaksa keputusanmu. Aku sadar bagaimana keadaanku sekarang. Di sini, aku akan selalu merindukanmu, Dek. Berjanjilah tetap bahagia. Zulaiha tak kuasa lagi menahan tangisnya. Dia luruhkan tubuhnya ke dalam rengkuhan Kamil. Mas Kamil, maafkan aku, Mas. Aku yang seharusnya minta maaf sama kamu, Dek. Aku gak tahu diri. Harusnya aku nyadar kalau aku gak layak buat kamu. Jangan berkata seperti itu, Mas. Tetaplah berbahagia di sini. Mas harus janji sama aku. Mas akan berubah dan bertaubat. Kamil mengangguk, mengelus lembut kepala Zulaiha yang tertutup jilbab. Aku pamit, Mas. Mas harus bahagia. Kamil mengalirkan air mata tak terkira derasnya setelah melihat Zulaiha berjalan menjauh darinya. Singkat cerita, 2 tahun sudah kulalui sebagai seorang narapidana. Ketok palu hakim telah memutuskan 10 tahun harus kuterima dikurung dalam jeruji besi ini. Tentu saja tak bisa dibayangkan oleh orang lain yang tak pernah merasakannya. Awalnya berada di sini, sehari semalam saja, rasanya seperti berbulan-bulan. Berulang kali ingin kuakhiri hidup, namun setelahnya kuurungkan lagi.
Aku harus beradaptasi dengan lingkungan yang tak pernah kuhendaki. Makan makanan yang terpaksa harus kumakan. Tidur di lesehan nan dingin, berdesakan dengan api lain. Tak jarang, jika tak setuju dengan tindakanku, aku jadi bahan cibiran. Bahkan kontak fisik adalah hal biasa. Mau bagaimana lagi? Ini hidupku. Mungkin dengan begini, rasa bersalahku akan sedikit bisa ditebus oleh hukuman ini. Cerita pun bersambung. Bagaimana menurut pendapat kalian? Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like. Dan bagi yang belum bergabung, silakan untuk subscribe channel ini agar bisa mendengarkan kembali cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.